بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, sekarang kita masuk ya ikhwas sekalian terkait dengan ilmu jarah wa ta'dil ya. Ada 4 pembahasan tentang ilmu jarah wa ta'dil. Yang pertama adalah at-ta'dil ya. At-ta'dil dalam arti syurut qabuli rawi. Apa saja sih syarat seorang perawi itu bisa diterima kabar yang dia sampaikan. Ya, dalam arti ditakdil gitu ya. Dalam arti dia diberikan nilai positif bahwa apa yang dia sampaikan itu bisa diterima lalu disampaikan lagi kepada orang lain ya. Nah ini takdil. Lalu nanti yang kedua kita akan bahas ahkamul jarh wa ta'dil secara khusus ya. Jadi dua-duanya langsung dikombin antara jarh wa ta'dil. Bagaimana pembahasan seputar jarh dan ta'dil ini jadi satu. Lalu ada marotibul jarh wa ta'dil wa ahkamuha. Ya, tingkatan jarh artinya yang namanya memberi nilai negatif dan celah kepada seseorang itu ya ada yang apa berat, ada yang ringan, ada yang pertengahan gitu ya. Lalu bagaimana hukum-hukumnya? Kira-kira kalau misalnya dia diberi celah yang berat, boleh nggak meriwayatkan hadisnya gitu ya. Kalau dia ringan, apakah bisa misalnya diterima hadisnya dengan syarat misalnya. Begitu juga takdil ya, ada tingkatan yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Lalu kemudian yang keempat al-musannafat. Yang keempat ini musannafat ya, karya-karya yang ditulis oleh para ulama yang berisikan tentang apa al-jarh wa ta'dil atau berisikan tentang penilaian rawi, apakah rawinya thiqah atau rawinya terpercaya atau kazub atau dia dikenal dusta. Nah, itu apa saja kitab hadis yang bukan kitab hadis ya, kitab-kitab yang bisa kita rujuk untuk tahu perawinya itu apakah dia majruh atau dia apa bisa ditakdil. Misalnya seperti kitab Tahdzibut Tahdzib misalnya karya Ibnu Hajar misalnya. Nah, itu atau misalnya kitab Mizan I'tidal ya karya Imam Az-Zahabi. Nah, itu referensi yang nanti akan juga kita kenal dengan referensi yang lain.